Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Peringati Hari Kebangkitan Nasional, BNPT selenggarakan upacara di kantor Sentul, Jawa Barat. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, BNPT melaksanakan upacara bendera di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat pada 22 Mei 2023. Upacara bendera dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Nisan Setiadi, selaku Inspektur Upacara dan diikuti oleh pejabat tinggi Pratama, pejabat tinggi Madya, serta pegawai di lingkungan BNPT. Hari Kebangkitan Nasional diperingati berdasarkan lahirnya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan rakyat pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 20 Mei. Inspektur Upacara menyampaikan amanat dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang bertajuk Semangat untuk Bangkit, agar seluruh komponen bangsa dapat terus mempertahankan bara api semangat kebangkitan nasional dan terus merapatkan barisan perjuangan dengan cara menunjukkan kerja keras, kerja cerdas, serta kerja bersama demi kemandirian dan kemajuan bangsa yang keberlanjutan. Perkuat kerjasama bilateral dalam penanggulangan terorisme, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelzadhanil menemui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di kantor BNPT Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT paparkan rencana untuk membangun Command Center BNPT. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelzadhanil didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra beserta jajaran menerima kunjungan kerja dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, His Excellency Sung Yong Kim, beserta jajaran di kantor BNPT Jakarta Pusat. Pertemuan yang digelar pada 22 Mei 2023 ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Indonesia di bidang kontraterorisme. Di kesempatan ini, Kepala BNPT mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin. Dirinya turut paparkan 3 langkah rehabilitasi bagi para ex-napiter, yakni penanaman budaya anti kekerasan, pembangunan kesejahteraan, dan pemutusan rantai persebaran radikalisme. Selain itu, Kepala BNPT sampaikan rencana untuk membangun Command Center BNPT yang bertujuan untuk memonitor ex-napiter pasca rehabilitasi sekaligus sebagai pusat studi tingkat intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia. Menambahkan, Kepala BNPT His Excellency Sung Yong Kim mengapresiasi upaya deradikalisasi yang dilakukan BNPT, sekaligus menyampaikan pentingnya memperbarui daftar pelaku dan terduga teroris. Selanjutnya, pihak BNPT berharap agar Indonesia dan Amerika Serikat dapat menjadi inisiator dalam menyatukan basis data pelaku dan terduga teroris guna mempersempit ruang gerak penyebaran paham radikalisme di berbagai belahan dunia. Dalam rangka terus memperkuat kolaborasi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris, BNPT terima kunjungan dari Coventry University United Kingdom pada 22 Mei 2023. Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amelzadhanil menerima kunjungan dari Founding Director of the Center for Trust, Peace and Social Relations at Coventry University, Mike Hardy. Hadir mendampingi Kepala BNPT, yakni Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaendra, serta Direktur Kerjasama Bilateral, Brigjen Pol Kris Erlangga. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas mengenai berbagai isu terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme, antara lain mengenai kesiapsiagaan nasional dan penerapan konsep pentahelix yang terus dijalankan oleh BNPT. Selain itu, kedua pihak turut membahas mengenai kerjasama internasional demi menciptakan masyarakat tentram dan damai.
Sejumlah pejabat administrator BNPT dilantik oleh Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amel Zadahnil pada 23 Mei 2023. Ia berharap berbagai inovasi dapat diciptakan dalam menanggulangi permasalahan terorisme di tanah air. Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amel Zadahnil melantik dan memandu pengambilan sumpah pejabat dari 5 pejabat administrator pada 23 Mei 2023. Upacara ini dihadiri oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, pejabat fungsional ahli Madya, dan pejabat fungsional ahli muda BNPT. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat diikuti dengan penandatanganan naskah berita acara dan fakta integritas, serta penyematan tanda jabatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Kepala BNPT yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanahnya, Kepala BNPT berikan ucapan selamat, sekaligus sampaikan harapannya agar para pejabat administrator dapat menciptakan berbagai inovasi dalam menanggulangi permasalahan terorisme. Yang pertama, pesan saya tentunya pahami jabatan ini, pahami tugas pokoknya, kemudian lakukan berbagai inovasi untuk membangun sistem. Saya ulangi lagi, untuk membangun sistem di tempat saudara bekerja. Seperti kita ketahui bahwa BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ini tantangannya tidak ringan, cukup berat tantangannya. Tugas kita adalah menanggulangi ideologi yang membawa paham kekerasan, di mana ideologi ini seringkali menggunakan simbol-simbol atau atribut agama. Sebagai penutup, dirinya juga ingatkan bahwa jabatan yang dipercayakan ini merupakan sebuah pencapaian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya demi bersama membangun negara yang bebas dari ancaman radikal terorisme. Demi menciptakan Indonesia yang harmoni, toleran, dan anti kekerasan, BNPT gelar Sarasehan bersama Dai dan Daiyah Jawa Barat, yang salah satunya bertujuan untuk melakukan persamaan persepsi pendekatan kepada masyarakat. Sekitar 300 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Barat, akademisi, serta Dai dan Daiyah se-Jawa Barat hadir dalam acara Sarasehan bersama Dai dan Daiyah Jawa Barat dan Dialog Kebangsaan yang digelar oleh BNPT dalam rangka pencegahan radikal terorisme di Indonesia. Dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada 24 Mei 2023, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amel Zadahnil hadir didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi dan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohaindra. Staf khusus Menteri Agama Nuruzaman sampaikan bahwa terdapat 3 poin pendekatan yang dilakukan para Dai dan Daiyah kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang harmoni. Kemampuan deteksi dan respon dini terhadap gejala intoleransi, radikalisme, dan terorisme melalui berbagai perangkat dan jalur komunikasi. Yang kedua, dai-dai kebangsaan melakukan bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat terkait bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Yang ketiga, dai-dai kebangsaan dalam pembangunan jejaring sosial, advokasi, penanganan konflik keagamaan, serta penanggulangan radikalisme dan terorisme. Senada dengan hal tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amel Zadahnil sampaikan bahwa salah satu pendekatan ke masyarakat dapat melalui bidang pendidikan. Tindakan baik dengan menggunakan cara-cara konvensional, ya, tatap muka di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, universitas, perguruan tinggi, di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah Islam, di kelompok-kelompok masyarakat. Ya, ini kan semakin kita giatkan seperti itu, ya. Nah, kemudian juga kita melakukan penyebaran konten-konten yang damai, yang menyejukkan, yang menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin dan menolak segala bentuk kekerasan, paham apapun kekerasan, karena sesungguhnya tidak ada satu agama pun, ya, yang mengajarkan tentang kekerasan.
Selain itu, BNPT dan Kementerian Agama juga memiliki program prioritas terkait penguatan moderasi beragama demi menciptakan Indonesia yang harmoni, toleran, dan anti kekerasan. Berikutnya, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amel Zadahnil dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia nyatakan komitmen untuk saling bertukar data dan informasi demi menanggulangi permasalahan terorisme. Bertempat di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amel Zadahnil didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Sohendra beserta jajaran menerima kunjungan kerja dari Duta Besar Singapura untuk Indonesia, His Excellency Kwok Fung Seng pada 25 Mei 2023. Dalam kesempatan ini, kedua belah pihak saling mengapresiasi atas kuatnya kerjasama dalam penanggulangan terorisme yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia. Kepala BNPT menyampaikan setidaknya dua hal meliputi langkah strategis dalam upaya deradikalisasi bagi ex-napiter dan pentingnya integrasi data para pelaku terorisme. Menanggapi dirinya, His Excellency Kwok Fung Seng sampaikan ketersediaannya untuk saling bertukar ilmu, bertukar informasi, serta berbagi strategi dalam peningkatan upaya deradikalisasi. Selain itu, ia juga mengapresiasi penguatan moderasi beragama di Indonesia dalam merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan sistem yang tepat dalam pencegahan terorisme. Kedepan, Kepala BNPT berencana lakukan kunjungan kerja ke Singapura dengan didampingi langsung oleh Duta Besar Kwok Fung Seng pada Juni 2023 mendatang. Selanjutnya, BNPT melalui Subdirektorat Pengamanan Lingkungan adakan asesmen di gedung PT Bank Sentral Asia, kantor cabang utama Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dengan asesmen ini diharapkan setiap gedung perbankan dapat meningkatkan keamanan serta kenyamanan para nasabah dalam bertransaksi. Rabu 24 Mei 2023, BNPT melalui Subdirektorat Pengamanan Lingkungan adakan asesmen terkait dengan sarana prasarana di gedung PT Bank Sentral Asia, kantor cabang utama Tanjung Priuk. Kegiatan juga diikuti para personel keamanan. Bank ini menjadi bank swasta pertama yang bekerja sama dengan BNPT dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. BCA KCU Tanjung Priuk menjadi percontohan agar nantinya setiap gedung, terutama perbankan, dapat terus meningkatkan keamanan serta kenyamanan para nasabah dalam melakukan transaksi. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.